Gimana satu pribadi itu saya masih nggak ngerti tuh. Jadi kayak Ya, saya gitu. JO Gimana? ya begini, oneness itu beranggapan bahwa Allah itu ya memiliki satu pribadi. Memang Itu sebenarnya Allah itu berapa pribadinya? kalau dalam pemahaman Tritunggal, Allah itu kan satu hakikat. Hubungannya dengan satu pribadi apa? Pribadi dengan hakikat itu saya rasa berbeda. Iya berbeda. Kalau misalnya Tritunggal itu satu hakikat. Kalau oneness itu satu pribadi. Apa itu? Pribadi itu saya masih nggak ngerti, Pak. Apa sih maksud pribadi itu? Serius ya, Pak ya? Saya nggak paham. Ya, Pribadi itu apa? baik. Satu Boleh bisa. hakikat, satu hakikat tiga pribadi. Satu hakikat. Artinya dia itu Allah itu memiliki pribadi sebagai Bapa, Putra dan Roh Kudus. Pribadi Iya, itu apa dulu, Pak? Saya penasaran definisi dari pribadi. Itu yang masih saya bingungkan. Kalau hakikat saya paham. iya Pribadi itu apa? pribadi. Pribadi itu adalah eh, bagaimana ia memiliki kalau ini dalam pemahaman Kristen ya Bu ya, bukan kita merujuk kepada KBBI ya. Pribadi itu hipostasis Ibu. Pribadi itu hipostasis. Saya Iya, rasa itu tidak demikian di dalam Alkitab. ya bagaimana pemahaman Ibu? Karena pribadi atau personae itu bukan hipostasis. Ya kalau menurut Ibu apa? Ya hipostasis itu adalah keberadaan. Keberadaan dengan pribadi kan berbeda. Coba saya Hipostasis itu kan realita konkret. Keberadaan nyata. Dengan pribadi apa gitu. Jangan tanya dulu pemahaman saya, tapi definisi dari pribadi banyak orang yang ngerti. Secara iman Kristen pun nggak ada menarasikan pribadi. Tapi kalau hipostasis saya tahu di dalam Alkitab. Secara Alkitab nggak ada kata pribadi. Saya nggak pernah nemu ada pribadi. Oke, saya buka data Bu ya daripada kita Boleh, ini. Sabar. boleh, boleh. Jadi anggapan JO bahwa Allah itu satu pribadi salah Bu ya. Anggapan oneness itu ya. Saya belum mengatakan salah atau benar. Di dalam iman Alkitab yang mau Anda tunjukkan ada definisi pribadi itu mana? Itu dulu. Karena gini, kita harus pahami definisi pribadi dalam pemahaman kekristenan, bukan dalam Iya. pemahaman Oke, uh, itu yang saya tunggu. Itu yang saya tunggu. Pemahaman pribadi dalam iman Kristen itu mana? Saya oke, mau tahu oke. datanya dari mana. Sabar. Baik, ya. Pribadi di sini itu ya, kita harus memahami adalah satu hakikat itu adalah Allah adalah satu dalam esensi ya. Artinya Bapa, Anak dan Roh Kudus tidak terpisah dalam hal hakikat keilahian, tetapi tetap memiliki perbedaan pribadi. Nah, tiga pribadi person itu adalah Allah Bapa, Coba saya Anak. saya cuma mau nanya definisi pribadi dalam iman Kristen. Itu aja. Apa sih pribadi itu yang Anda pahami? Itu yang mau saya tanya. Saya nggak perlu penjelasan itu. Orang di sini pun tahu siapa saya. Oke, 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 oke. Iya, saya cuma mau tahu definisi dari pribadi. Baik, pribadi itu dalam pandangan kekristenan ya,
mengacu pada keberadaan unik dan berbeda yang ada dalam satu esensi ilahi. Ya, meskipun Bapa, Anak, dan Roh Kudus adalah satu, mereka berbeda dalam pribadi. Sudah mengerti ya? Pada keberadaan unik dan berbeda yang ada dalam satu esensi. Saya nanya jangan ke Tritunggal. Saya nggak nanya itu. Saya cuma nanya definisi pribadi dalam iman Kristen. Itu kan Ya, yang mau Anda jelaskan? Apa itu pribadi? Pribadi itu keberadaan yang terpisah namun saling berhubungan dengan dalam Tuhan. Di mana? Adakah ayat pendukung yang mengatakan bahwa pribadi itu adalah keberadaan? Sabar. Saya belum selesai berbicara. Mengacu pada keberadaan yang terpisah namun saling berhubungan dalam Tuhan. Pribadi kok ini adalah keberadaan terpisah apaan? Berarti namanya bukan pribadi dong. Pribadi. Ya, pribadi. Personae. Ya, Kamu ngerti nggak keberadaan. definisi personae? Ya, pres personae una substansia. Saya nggak nanya itu. Saya nggak nanya una ini entah apa substansia. Saya nggak nanya itu. Definisi pribadi. Saya Iya, cuma keberadaan. nanya definisi pribadi dalam iman Kristen itu apa? Lah tadi kan saya sudah jelaskan. Apa tuh? Apa? Kalau saya kan Tritunggal, jadi saya Saya memahami. nggak nanya itu. Kalau kamu Tritunggal berarti kamu Allah. Berani kali kau mengaku dirimu Allah. Saya Tritunggal karena yang saya tahu Allah itu yang Tritunggal. Bisa Iya, pula kau pemahaman jadi saya. Tritunggal. Iya, Coba pemahaman saya. definisi pribadi dalam iman Kristen itu dimaknai sebagai apa? Ya, dalam pemahaman saya yang menyembah Allah Tritunggal, ya itu definisinya. Jangan lari. Saya cuma tanya definisi pribadi. Kan tadi saya sudah jelaskan di atas tadi, Bu. Apa? Definisi Apa? pribadi tadi. Saya nggak nangkap. Kamu malah menjelaskan Tritunggal. Apa keberadaan berbeda terpisah? Apa itu? Saya tanya pribadi. Pribadi itu keberadaan. Pribadi itu keberadaan. Iya. Gitu. Jadi kalau batu juga punya pribadi karena dia juga keberadaan. Ada. Oh, beda. Loh, makanya saya tanya. Definisi pribadi itu apa? Kalau definisi pribadi adalah keberadaan, maka pohon pisang juga adalah pribadi. Karena ada eksistensi, keberadaan. Kan konteksnya Tuhan. Makanya saya tanya dalam iman Kristen. Kalau dalam iman Kristen mendefinisikan pribadi adalah suatu keberadaan, maka cacing juga disebut keberadaan. Pribadi. Jadi cacing punya kepribadian. Kamu ngerti nggak definisi pribadi? Ini banyak orang yang pakai narasi pribadi tapi nggak ada gitu loh. Ya, hewan juga pribadi karena dia ada, keberadaannya ada, eksistensinya nggak ada. Ada. Makanya saya tanya, kalian itu pakai bahasa yang kalian nggak ngerti. Inilah yang saya bilang kacau. Ya kan? Kacau nggak kayak gini? Kacau jelas. Nggak ada yang kacau. Loh ya iya, tiga pribadi yang terpisah. Siapa yang terpisah? Allah terpisah itu gimana itu? Coba narasimu itu. Bukan begitu, Ibu. Itu tadi narasimu ada bilang keberadaan yang terpisah. Siapa yang terpisah? Gini, dapat dibedakan tapi tak Saya nggak nanya. Yang kamu narasikan tadi terpisah, saya mendengar dan saya mengingat. Bukan terpisah, Ibu. Apa? Dapat dibedakan. Terpisah nggak? Enggak? Nggak terpisah. Apa yang bisa kamu bedakan dari satu pribadi itu? Ya sabar, pelan dong Ibu. Ya. Definisi pribadi itu ya, di pribadi Allah itu apa? Kita perlu memahami bahwa mengacu pada keberadaan atau eksistensinya yang unik gitu. Itu pribadi. Karena pribadi itu tidak bisa JO mengatakan pribadi. Saya tanya kamu satu pribadi atau tiga pribadi? Ya pribadi. Bukan. Kalau saya pribadi. Iya, Saya kamu satu pribadi. Iya, Saya kamu satu satu atau pribadi. tiga? Satu Satu. Coba. pribadi. Oke, apakah keberadaan suaramu itu sama dengan keberadaan badanmu? Saya utuh sebagai manusia satu Saya nggak pribadi. nanya itu.
Yang Ya saya tanya, suara apakah beda. keberadaan suaramu yang saya dengar ini Ya, sama dengan keberadaan tubuhmu? ya beda lah. Oh, berarti berapa pribadi? Karena kamu bilang pribadi definisinya keberadaan. Kamu tadi bilang dirimu satu pribadi. Ingat narasimu. Saya mengingat narasimu dan narasi saya sendiri. Kamu bilang tadi pribadi sama dengan keberadaan. Kamu satu pribadi. Apakah keberadaan suaramu dengan keberadaan tubuhmu itu satu? Baik, saya jelaskan biar ibu paham nih ya. Hmm. Pribadi Allah dan pribadi makhluk hidup ya, keberadaan pribadi Allah. Sabar, dengar dulu dong, saya berbicara dong, ibu dengarkan dulu lah. Keberadaan pribadi Allah tak terbatas, kekal, tidak bergantung pada apapun. Tadi ibu ngomong cacing ya, nah, jangan cacing lah, semualah, singa, dinosaurus kalian lah. Makhluk hidup itu terbatas, bersifat temporal, membutuhkan pemeliharaan. Itu makhluk Apa hidup. hubungannya definisi pribadi dengan temporal? Loh, ya ada lah. Bersifat temporal. Dia hanya Parah waktu. kamu dong. Parah Dia kamu hanya nggak beberapa nyambungnya waktu. beneran. Bukan parah. Ibu yang harus pahami dulu. Saya Allah nanya tuh, pribadinya tidak terbatas yang ruang dan waktu. saya nggak nanya dia mau terbatas atau enggak. Anda itu lari Tidak kemana? bisa dengan saya, Bu. Salah. Saya makanya dengarkan saya dulu baik-baik. Ya kan? Tapi jangan ngaco ya. Ya. Saya ulangi lagi. Pribadi Allah tak terbatas, sifatnya kekal, tidak bergantung. Nggak ada yang pada bertanya apapun. itu. Tidak ada yang bertanya tentang itu. Sabar. Ini yang saya ingin jelaskan, pribadi ini apa? Ya. Makhluk hidup terbatas, bersifat temporal, ya itu Kalau kamu menjelaskan Monas, kamu nggak perlu lari ke Palembang, kamu nggak perlu lari ke cuacanya. Jelaskan tentang Monasnya. gini. Tadi ibu mengatakan cacing sama dengan cacing. Saya tanya kamu, apa definisi pribadi? Kenapa susah sekali? Tidak bisa akan dijelaskan dengan kata-kata. Oh, yang kalau nggak bisa kau jelaskan, apa yang mau kamu jelaskan? tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata yang sederhana. Lu apa? Dengan kata-kata ngawur, bisanya? Harus akademis. Ya udah, jelaskanlah secara akademis tentang apa definisi pribadi. Oke. Sebelum kita masuk ke situ, kita harus menjelaskan dulu indikator tuh pribadi Allah dengan makhluk hidup. Ya. Saya nanya definisi pribadi dalam iman Kristen masih sama, Bang. Kedua, kekekalan. Gak nyambung, Bang. Nggak usah lari ke kekekalan, Bang. Nggak ada hubungannya. Itu merujuk kepada apa? Ya ada lah. Kamu mau kemana sih sebenarnya, Bang? Menjelaskan itu aja kamu nggak ngerti. Ya, kamu menyamakan pribadi Allah dengan pribadi makhluk hidup. Saya Itu tidak salah. menyamakan, tetapi pribadi itu ketika kamu mendefinisikan pribadi sebagai keberadaan, maka semua yang ada itu juga disebut pribadi, kan gitu. Ya, pribadi kan keberadaannya. Iya, makanya saya bilang, kamu jelaskan definisi pribadi secara iman Kristen. Baik, secara iman Kristen, tadi kan saya sudah mengatakan, pribadi Allah adalah keberadaannya yang tak terbatas, kekal, tidak bergantung pada apapun. Ia ada sebelum ada. Nah, bingung kan lu? Ya ada sebelum ada. Bingung lu. Bukan masalah bingung, Bang. Dia ada sebelum ada. Iya, bingung. Karena dia adalah yang awal dan yang... Anda jangan mengajari saya ya, Bang ya. Anda nggak perlu mengajari saya atau mendikte saya. Iya, karena Anda bertanya pribadi tadi. Ya apa definisi pribadi? Pribadi dengan ada dengan sebelum ada itu apa hubungannya? Kan sebenarnya tadi kan sederhana banget saya masuk ke room ini. Bu Agatha, saya ingin bertanya kepada Anda. Anda berpaham Tritunggal, alat Kamu paham Tritunggal? Ya, Anda memahami alat Tritunggal, ataukah Anda memahami Allah itu hanya satu pribadi? Nah, itu kalau Allah satu pribadi kan oneness, JO, sehingga Anda bertanya pribadi. Saya jelaskan. Saya tanya kamu. Kamu tadi bilang kalau Allah satu pribadi itu oneness. Saya tanya, Allah kamu ada berapa? Allah saya satu. Ya, berapa pribadinya? Allah saya satu hakikat, 3 pribadi. Saya tanya, ada berapa pribadinya? 3. Allah kamu ada 3 pribadinya, berarti kepribadian ganda. Bukan? Gimana ini?
kamu bilang pribadinya ada 3, berarti yang ketiganya ini beda-beda gitu kepribadiannya. Dapat dibedakan tapi tak terpisah. Dapat dibedakan. Coba kamu bedakan dulu. Apa bedanya Bapa dengan Firman? Bapa sang sumber, Terus? firman adalah perkataannya. Terus? Perkataannya itu ada 3. Bisa Anda Jadi mengerti bahwa firman itu- sumber kamu ini punya perkataan gitu. Lah iyalah. Dalam sumber tuh ada firman dan ada Roh Kudus, ada Saya roh. tanya, apakah sumber ini punya perkataan? Itu kesatuan. Saya tanya, bukan saya tanya itu. Apakah sumbermu itu punya perkataan? Punya perkataan dan roh, punya firman dan roh. Oke, saya tanya, apakah Firman ini tugasnya berbeda dengan sang sumber ini? Tugasnya berbeda. Enggak. Oke, waktu dia menciptakan, apakah beda-beda? Mereka itu kesatuan sejak Mereka. Kalau kamu katakan Bukan mereka, berarti bukan apa ini? mereka. Ketiganya itu bersama-sama. Ketiga apa? Mereka sih gini ya, bukan mereka ya, tapi ketiganya itu Ketiga ya, ini apa? Ketiga ini apa? Ketiga ini apa? Bapa, Putra dan Roh Kudus. Ini apa? Kita sebutnya apa ketiga ini? Elohim. Kamu sebutnya Elohim. Iya. Berarti Bapa itu Elohim. Kalau Bapa Eloha. Oh, Bapa Eloha. Iya. Belajar bahasa Ibrani dong. Eloha itu Oke. apa? Elohim itu Apa? Eloha emang apa? Apa bedanya? Bapa Eloha. Kalau Firman? Kalau Firman? Kalau Bapa, Putra dan Roh Kudus itu Elohim. Saya tanya, Bapa Eloha. Kalau Firman itu apa? Firman itu yang dilahirkan. Enggak, saya tanya, Eloha atau enggak? Anda harus suka. Loh, kata kamu ini satu hakikat. Nah, Bapa Eloha. Kalau Firman? Eloha enggak? Harus Elohim. Oh, berarti dia lebih banyak. Karena Bukan Elohim lebih banyak, jamak. Lebih banyak. Loh, Bapa Eloha, Firman Elohim. Jadi ada berapa lah Tuhanmu? Kalau Anda mengatakan apakah firman Loh, itu Eloha itu apa? Kan kamu bilang Bapa Eloha. Kalau Firman apa? Elohim. Elohim apa bedanya? Firman Apa beda bukan Eloha dengan Elohim? Elohim itu Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kalau Firman Elohim. Firman Firman termasuk dalam bagian Elohim itu adalah Elohim kesatuan dari Elohim. Berarti Firman ini Bapa, Putra dan Roh Kudus sama Bapa. Berarti Bapaknya 2 plus Firman dan Roh Kudusnya juga plus 2. Enggak begitu pemahamannya. Oh, gimana? Kalau Bapak Eloha. Eloha, apa lagi nih Eloha? Bapak Eloha, Firman Eloha atau enggak? Kata Allah itu, Allah tadi Jangan, nggak usah lari-lari, nggak usah bawa Allah. biar kamu memahami. Lo nggak ada hubungannya, karena kamu bilang bahasa Ibrani. Allah itu bukan bahasa Ibrani. Allah itu berasal dari bahasa Ibrani, Eloha. Ya. Tetapi Eloha atau Eloha nih? iya, dari kata Eloha tadi, Bu. Iya, Eloha atau Eloah? Si paling Ibrani. Saya tanya kamu, makanya saya tanya Eloha, apaan Eloha? Saya baru dengar ini. Eloha atau Eloah? Eloah. Oh, jadi nggak Eloha. Aku mau bilang Aloha tadi malahan. Si paling Ibrani. Saya tanya kamu, Gini, saya kalau jelasin. Bapak adalah Eloah, Firman Eloah nggak? Firman Eloah nggak? Eloah itu bentuk tunggal dari kata Elohim. Ya, saya tanya, Bapak ini Eloah atau Elohim? Bapak Eloah. Eloah. Firman? Eloah. Eloah. Roh Kudus? Eloah. Oh, berarti ada 3. Enggak, salah. Loh kan Bapak, Firman, Eloah. Berarti 3 Allah. Enggak 3 Allah, itu Triteos jadi? namanya. Coba saya tanya, Bapak Allah nggak? Bapak Allah. Oke, Firman Allah tidak? Allah. Roh Kudus Allah tidak? Wah, Ya 3 lah. ya gitu juga kali. Loh, Bapak Allah, Iya. Firman Allah, Roh Kudus Allah. Berarti 3 lah Allahmu. Allah itu gelar, Allah gelar. bukan proper name. Allah itu gelar. Berarti kalau Allah gelar, Allah berfirman. Berarti gelar berfirman, gitu.
Wih, Allah itu ngeri Allah kali itu kau. generic name, bukan proper name. Saya tanya Sejak kamu. kapan Kristen mengatakan itu adalah proper name? Ngawur kamu. Enggak ada hubungannya. Saya tanya, kenapa kamu bisa mengatakan Allah itu gelar? Allah itu gelar. Kalau Allah itu Gelar. gelar, maka hakikatnya apa? Allah itu gelar. Iya, kalau Bukan- Allah gelar, bukan maka nama- hakikat dari yang ditempeli gelar ini apa? namanya itu ada di perjanjian Saya baru. nggak nanya nama. Allah Bapa, Putra, Saya dan tanya Roh hakikatnya. Kudus. Itu nama itu Kalau baru Allah proper itu name. gelar, Bang, kalau Allah itu gelar, maka esensi dari sang gelar ini apa? Ketik dulu, cari tahu dulu, cari tahu. Wah, ketika apa lagi? Ah, kalau Allah itu adalah gelar, maka si pemilik gelar ini disebut apa? Ibu jangan ikut-ikutan Islam lah. Lu saya nggak Islam nanya baru. itu. Kalau Allah adalah gelar, kau nggak usah bawa-bawa orang, Dek. Enggak, bukan bawa Ya. orang. Saya tanya kamu, kalau Allah adalah gelar, maka si pemilik gelar ini apa? Hakikat si pemilik gelar ini apa? Sejak kapan Anda mengetahui nama Tuhan? Anda nggak bakal tahu. Saya tanya, hakikat si pemilik gelar ini apa? Hakikatnya si pemilik gelar Allah ini siapa? Apa? Allah itu adalah gelar Iya, gelar dari? Sang Pencipta. Iya, sang pencipta ini apa hakikatnya? Apa keberadaannya? Keberadaan sang pencipta ini apa disebutnya? Botol. Loh, kok botolnya? Ya apa? Misal, saya contohkan ya. Gelar saya guru. Loh, hakikat dari saya apa gitu? Kalau guru adalah gelar, maka si pemilik gelar ini apa? Tentu saya manusia. Saya ajarin kamu hakikat. Ya. Kalau Allah adalah gelar, ini gelar dari apa? Gelar dari hakikat apa? Nggak nyampe otak kau. Gini Bu ya. Gini, saya jelasin kepada Ibu ya, biar Ibu paham ya. Ya. Gelar itu kan ada pemiliknya ya Bang. Allah Kita itu simpel aja berasal Bang. dari kata Eloha. Kita simpel Sabar. aja Bang, nggak usah lari. Saya tahu Anda mau lari. Kalau gelar itu adalah sesuatu yang disematkan. Saya tanya, si pemilik gelar ini apa? Si pemilik gelar ini disebutnya apa? Kalau dalam pemahaman di kekristenan itu kan Yotevave. Jangan bawa-bawa Kristen. Loh, Nggak usah bawa Kristen. Loh, saya Bukan Kristen. Kristen. Kau bukan Kristen. Saya Kristen. Coba, Rasuli. Coba, aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Nggak usah. Saya nggak peduli itu. Karena Sama-sama. Kristen, Bapa Kristen. kami yang ada di surga. Dengar Pak, sama-sama. dengar Pak. Kamu yang bukan Kristen. Dengar Pak. Kristen itu bukan dibuktikan dengan menghafal. Oh, bukan menghafal, mengimani. Sakramen apa yang Anda sudah terima? Nggak usah jauh-jauh, Bapak. Bapak jawab dulu. Kalau Allah adalah gelar, Kristen dari apa, Bu? gelar ini, Kristen gelar terlahir dari apa? ini, Nggak bisa jawab kamu. kamu jangan lari. Saya tahu ciri-ciri orang yang udah kehabisan akal. Oh, jangan di ini, Bu. Kamu bisa doa Imam Rasuli nggak kamu? Kalau Allah adalah gelar, Coba pemilik syahadat. gelar ini siapa? Pemilik Aku gelar ini siapa, percaya Bang? Akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus putranya yang tunggal Tuhan kita. Coba ikuti dengan saya bersama-sama. Pemilik dari gelar Allah ini siapa? Pemilik dari gelar Allah ini siapa? Saya tanya Om. Pemilik dari gelar Allah ini gimana? Dia Lah adalah kan sang kamu pencipta. bilang Allah adalah gelar. Berarti Iya. si pemilik gelar Allah ini siapa? Sang pencipta langit dan bumi. Ya siapa? Apa keberadaannya? Jelasin. Ya Tuhan. Keberadaannya ya. Keberadaan Tuhan itu ada. apa? Tuhan itu berarti hakikatnya. Gitu. Aduh. Jangan ngaku-ngaku Kristen lah Pak kalau masih goblok. Loh, kamu yang goblok apa saya yang goblok, Ibu? Ya kalau Allah adalah gelar, maka hakikat dari gelar ini apa? Kamu aja nggak bisa doa. Kamu itu. Pemilik dari gelar Allah ini siapa? Kamu aja nggak bisa doain Siapa? Rasul. Jadi pemilik Kamu gelar nggak Allah bisa ini syahadat siapa, kamu. Pak? Pemilik dari gelar Allah ini siapa?
Saya mau tanya, seksta itu apa? Goblok. Tifoni itu apa? Jangan lari-lari, Pak. Kamu Pak, nggak bisa nggak usah jawab. lari-lari. Pemilik dari gelar ini siapa? Saya kan bertanya baik-baik sama ibu. Ibu, Saya cuma nanya, saya juga nanyanya baik-baik. ibu, Kalau Allah adalah gelar, maka hakikat dari pemilik gelar ini siapa? saya kan bertanya sama ibu tadi baik-baik. Loh, dijawab. Kamu tuh nggak ngerti apapun tentang iman Kristen. Loh, Jadi nggak jangan ngerti sok-sok gimana? menguji saya. Loh, Jangan mengajari saya. Nggak usah ngajarin saya. kamu nggak tahu doa. Iya, Agatha, iya, cuman Kamu kamu nggak yang tahu tahu doa. Tapi Kamu kamu nggak nggak tahu tahu pemilik gelar Allah. Kristen itu, Kamu jago doa, tapi kamu Kristen nggak itu tahu nggak pemilik ada gelar Allah itu siapa. bukan kesombongan doa. Nggak ada yang sombong di sini, nggak ada yang sombong di sini, nggak ada yang sombong. Saya cuma tanya pemilik gelar Allah ini siapa. Kamu menerima air dan darah Kristus. Loh. Saya menerima, ibu tidak menerima. Pak, pemilik dari gelar Allah ini siapa? Kamu menerima nggak doa dan Oh Kak, pemilik dari kamu gelar Allah ini dulu Pak. Pak, budaya kan jadi orang Kristen itu yang bertanggung jawab. kamu menerima air dan darah Kristus nggak? Pemilik dari gelar Allah ini siapa? Kamu menerima nggak air dan darah? Si paling Ibrani. Si paling Ibrani, si paling Elohim. Saya tanya, pemilik dari gelar Allah ini siapa? Ya, Sang Pencipta langit dan bumi. Ya iya, apa? Hakikatnya apa? Karena pencipta itu juga gelar. Hakikatnya, keberadaannya. Pribadinya ini apa? Pribadi dari pemilik gelar Allah ini siapa? Apa gitu loh. Pemilik dari yang Anda katakan gelar Allah itu adalah siapa? Lu kok Bapak. kata Anda gelar Allah? Anda sendiri yang bilang Allah itu gelar kok. Iya, Bapak. Saya. Di sini, Pak. Ya, saya kasih tahu Anda. Di sini orang kalau bawa diksi itu bisa dipertanggungjawabkan sesuai nggak dengan kalimat atau statement atau narasi dia. Di sini nggak bisa asal ngomong sok wah, tapi kamu nggak ngerti apa-apa. Gini Bu, kita di sini nggak usah main pintar-pintaran Bu ya. Nggak ada yang ngomong itu, kan kamu yang paling ngerti Ibrani Jangan karena kamu sok-sok duluan ini, tadi. Bu, kita jangan sok-sokan Kristen Bu, karena ibu itu bidat di mata saya Bu. Yang sok-sok paling Ibrani itu kamu tadi. Kamu nggak sadar? Lu bidat. Oke, jadi Allahmu tiga. Lihat, dengarkan kalian? Dia tadi bilang apa? Lu bidat. Kita dengarkan. Si paling sok Kristen itu siapa di sini? Kau bidat. Nggak apa-apa saya bidat. It's okay saya bidat. Jadi Allahmu ada berapa? 1 atau 3 dari penjelasanmu tadi? Satu bidat. 1 bidat. Itu Iya, Allahmu. kau yang bidat. Iya, nggak apa-apa. Kalau kamu bilang saya bidat, tadi kamu bilang Bapak Eloah, Ya, sebenarnya saya Firman nggak mau bilang Eloah, tapi karena Roh kamu Kudus udah kasar Eloah. dan sok- Ada berapa? kami, Ada berapa? saya udah bilang 1. Loh, ini katanya Bapak Eloah. Eloahmu 1 atau 3? Ortodoks apaan sih? Ortodoks baru muncul. Eloah apa? Nggak usah lari-lari kemana-mana, Pak. Kamu harus bisa menjelaskan. Kau bilang tadi Bapak Eloah. Firman Eloah. Jadi Eloah kamu ada berapa? Ketiganya disebut Elohim. Ketiganya disebut Elohim. Jadi Ya. Eloahmu ada berapa? Saya tanya. Elohim itu kesatuan Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Eloah itu ada berapa? Gimana sih kamu nggak masuk? Saya ngerti. Kamu yang nggak ngerti. Kamu bilang Bapak Eloah. Firman Eloah. Roh Kudus Eloah. Berapa Eloahmu? Berapa Eloahmu? 3. Apanya? Eloah 3. Loh, Bapak Eloah. Iya kan? Iya kan? Saya kan udah Bapak bilang Eloah. generic name. Bukan Lagi proper name. generic name. Nggak ada yang nanya generic. Sini ada yang obat generic. Ada lagi. Kok jadi nama? Eloah itu, jadi Bapak itu, jadi Bapak atau Eloah yang nama? Tak kemana-mana. Yang menyatakan nama diri itu Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Nama? Bapak itu nama? Iya. Nama. Nama? Bingung kan lu? Jelasin. Bapak itu Iya, nama. makanya lu Coba Kristen jelasin kawin. lah.
Kristen KW lu Iya, nggak tahu. iya, jelasinlah Kristen KW nih. Ayo, Kristen asli, coba jelaskan dulu. Bapak itu nama gimana ceritanya Bapak Coba, jadi nama? coba. Aku percaya Coba, aku rasa kan tadi pencipta kata dia langit kan, dan bumi Allah dan gelar, Kristus, Bapak nama. putranya Tuhan. Kalau Ayo, kalau Allah gelar, Bapak nama, terus siapalah Tuhanmu? Coba coba doa hakikatnya Bapa dulu. kami dong. Kalau ada Kristen, coba doa Bapa kami. Ayo, sama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakan namamu. Coba sama-sama yuk. Bapak kami, Bapak siapa? Sejak kapan dia jadi bapakmu? Coba kita berdoa Bapakmu. bersama-sama. Loh, kalau Allah itu adalah bapakmu, kamu manusia, berarti bapakmu itu manusia dong. Kok bisa? Kok bisa Enggak, kau manusia, bapakmu Allah, gelarnya? Loh, berarti kok gelar? kau ini Gelar? gimana? Bapakmu Allah, betul? Bapakmu Allah bukan? Bapakmu Allah. Kalau bapakmu Allah, anaknya manusia, berarti bapakmu itu manusia lah. Nggak mungkin kucing Nih, melahirkan anaknya biar- nggak kucing, pasti biar anaknya gini, kucing. Gini. Nah. Kita Kayak kita gini aja ngomongnya dia langsung apa? mencret. Coba cemana lah model Kristen kayak gini nih. Sudah belum? Kristen asli, kan saya Kristen nggak asli ya kan. Coba gimana lah kalau kau menjelaskan? Gini, Bid. Bagaimana Gini, kau Bid. menjelaskan Allah itu kok bisa jadi gelar? Gini. Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu sudah ada sejak kekekalan. Sebelum bumi diciptakan ya. Mereka itu sifatnya kekal ya. Jadi sebelum Mereka. bumi Berarti banyak dong. ketiganya itu Mereka. Gimana nih mereka itu siapa aja? kau dengar baik-baik ya. Baik. Ketiganya itu Bapa ya, Firman ya. Tetapi Yesus itu ya, dia menyatakan dirinya dia menjadi manusia itu pada saat di perjanjian Saya nggak baru. nanya itu. Kamu bicara Tritunggal kok jadi manusia? Nggak ada hubungannya. Dogma Tritunggal dengan jadi manusia. Sekolah di mana kau, Dek? Tritunggal itu ada sebelum dunia diciptakan itu saja Saya intinya. tanya, pemilik gelar Allah ini siapa? Bapa, Kan Putra, kamu dan bilang Roh Kudus. Allah adalah gelar. Pemilik dari gelar Allah ini siapa? Itu dari tadi kok nggak dijawab. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Loh, berarti gelar Allah ini ada 3 gitu? Bapa, Putra, Roh Kudus. Ini gelar Allah ini gelar dari Bapa, gelar dari Anak, Putra, gelar dari Roh Kudus. Gimana ini? Banyak kali gelar dia. Jadi sebenarnya dia ada berapa? Bocil berdarah, dia ini bidat, nggak perlu ngajarin saya. Ya, si paling bener, nggak apa-apa. Coba, pemiliknya adalah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ya, berarti yang kamu sembah ini 3 gitu. Satu, 1. Lah, Bapak ada berapa? Bapak satu, Oke, Bapak 1. Putra ada berapa? satu. Udah 2. Roh Kudus ada berapa? Ya itu ketiganya satu kan? Kok ketiganya 1? Bisa kamu jelaskan? Kok bisa 3 jadi 1? Coba jelaskan Itu dulu. kan Si ketiga paling pribadi pintar. itu gini. Allah Tritunggal Maha Kudus ya. Artinya gini, Allah satu substansi ya, 3 hipostasis, satu esensi, substansi. satu substansi 3 Apa pribadi. substansinya? Jadi apa substansi dari ketiganya itu? Ya, itu berarti relasi pribadinya substansi itu Substansi begini. tiba-tiba jadi relasi. Cemana ini bahasanya? Baik-baik. saya cuma nanya. Ini 3 ini substansi dari apa? Iya, makanya relasi itu makanya saya dengar baik-baik relasi itu apa? Nggak usah Relasi itu kamu maksudnya jelaskan relasi. Saya nggak nanya itu. Jadi ketiga substansi ini disebutnya apa? Hakikatnya apa? Hakikatnya apa? Substansi Mendingan lu- tiga mendingan lu substansi jadi ini. Lah Islam aja dijawab deh. kok jadi mending-mending. Gini, daripada Kamu jadi kaum mending-mending. mendingan lu jadi Islam Coba. aja. Substansi ini Asyhadu. hakikatnya apa? Coba, Substansi asyhadu. ini hakikatnya apa? Ada tak asyhadu? Substansi ini hakikatnya apa? Udah gini aja, asyhadu. Udah. Lu jadi Islam aja deh. Udah pernah dari sana, Pak? Ya udah lu kesana aja balik lagi. Oke. Tapi kan Tuhan Yesus itu berkehendak tidak ada yang binasa, selamat. Kenapa kamu malah mau membinasakan? Berarti kehendak Siapa Allah yang tidak ada di dalam dirimu.
Mendingan lu asyhadu aja udah. Ya kan? Saya tanya kamu, kalau kamu menjerumuskan saya ke neraka, padahal Tuhanmu, Elohimmu memerintahkan supaya jangan ada yang binasa, berarti kamu setan dong. Siapa sih? Loh, karena hanya setan yang menginginkan kematian. Hanya setan yang pengen manusia itu binasa. Allah itu nggak ada yang pengen binasa. Kenapa kamu lebih menghakimi dari Allah? Allah aja mengasihi. Justru ibu yang menghakimi saya, Loh, bukan saya. kamu mengatakan saya bodoh, kamu mengatakan saya bidat. Terus cobalah 300 orang di sini nilailah dia. Nilailah dia si paling Kristen ini. Jadi dia ya atau saya yang menghakimi, Dek. Kamu bahkan menjatuhkan hukuman sama saya, nyuruh saya ini binasa gitu. Kamu sebenarnya apa? Coba. Gini, saya Kamu sebenarnya mengasihi Tuhan, si Saya paling mengasihi pintar. ibu, sabar. Saya mengasihi ibu. Kalau mengasihi Sehingga kok nyuruh masuk Islam? ke- Adakah Tuhan Yesus pun mengajarkan seperti itu? Kamu ini mengajarkan yang tidak diajarkan Yesus. Harusnya kamu malu dan introspeksi diri di sini. Ya. Jadi kalau kamu tidak kenal orang, jangan menghakimi orang. Si paling Elohim, si paling Ibrani. Hmm? Kamu aja ditanya, pemilik dari gelar Allah itu aja nggak tahu sampai detik ini. Ngakunya kamu ini Kristen. ya sebenarnya kan Aduh, saya kasih tahu. Sini saya ajarin kamu. Saya kasih tahu kamu. Allah itu Hari bukan ini, Bu. gelar. Saya ajarin kamu ya. Allah itu adalah hakikat. Gelar itu adalah Tuhan. Jangan kebolak-balik, Dek. Ya. Saya kasih tahu kamu. Kamu aja nggak bisa menjelaskan Tritunggal. Kamu cuma nyebutin aja ketiga substansi itu. Tapi kamu tidak bisa menjelaskan. bukan 3 substansi, Bu. 3 pribadi, bukan substansi. Saya nggak setuju substansi. Oke, kalau kamu bilang 3 pribadi, ya, kepribadian apa yang dimiliki Firman, kepribadian apa yang dimiliki Bapa, kepribadian apa yang dimiliki Roh Kudus, jelaskanlah. Jelaskanlah ketiganya. Kalau kamu memang si paling Kristen, kamu kan nggak mau dijelasin. Ya udah, kamu jelasin dong sama saya. Silakan. Mau saya ajarin atau kamu yang mau ngajarin saya? Kalau kamu mau ngajarin saya, kamu harus siap dengan pertanyaan saya. Gimana? Kamu mau saya ajar atau kamu yang mau ngajarin saya? Itu aja. Iya, saya ambil Alkitab dulu ya biar saya bisa jelaskan. Silakan. Ya, Saya terima-terima aja. Kalau mau ngajarin saya, ajarinlah saya. Tapi kamu harus terima pertanyaan-pertanyaan kritis dari saya. tapi kalau saya bisa kita sah ya, Bu. Silakan, ajarkan. Ambil Alkitabmu. Nggak usah diturunkan Kak Eva, karena kita mau belajar dari evangelis ini. Kita mau belajar dari si paling Kristen. Ya. Oh sorry, saya bukan evangelis ya, Bu ya. Salah Ibu, saya bukan Oke. evangelis. Mana Alkitabnya? Kan Anda mau mengajarkan saya. Kak Ocha, kita belajar dari dia ya, karena dia tidak mau diajar, dia aja yang ngajar. Nggak apa Kak Tabita, kalau orang sombong tuh biasanya jatuh Kak. Baik. Silakan. Gimana? Silakan ajarin. Baik, terima kasih. Pertama kita turunkan tensi dan kesombongan diri dulu. Saya juga Jadi sebagai tensi saya nggak naik kok. Anda aja yang naik. sebagai manusia saya juga memiliki Oke. kekurangan. Jadi apa Allah itu? Silakan, jelaskan. Baik. Saya akan jelaskan sepemahaman saya karena saya juga memiliki kekurangan sehingga Ibu juga tolong. Tiba-tiba jadi wise banget. Kayak tadi dong. Silakan. Bukan banget. Silakan. Ya, jadi gini. Ya. Terima kasih atas kesempatannya. Tolong berikan waktu saya 15 menit. Kalau nggak bisa 15 menit ya 10 menit lah. Jadi pribadi Bapak ya adalah sumber dari awal segala sesuatu dalam Allah Tritunggal. Ya. Jadi Bapak adalah pribadi yang tidak berasal dari siapapun dan tidak ada ya itu dalam
Itu dalam pemahaman saya, bahwa pribadi yang berasal dari siapapun. Ia adalah sumber dari Anak dan Roh Kudus dalam pengertian relasional, tetapi bukan dalam pengertian penciptaan, karena ketiga pribadi itu bersama-sama ada sejak kekekalan. Baik, kita melihat dari ayat di Alkitab. Pertama, pribadi Bapa, Yohanes 1 ayat 18. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi Anak yang tunggal yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Terus kita akan bisa melihat lagi 1 Korintus 8 ayat 6. Namun bagi kita hanya ada satu Allah, yaitu Bapa yang daripadanya berasal segala sesuatu dan kita untuk Dia. Lalu bagaimana penjelasan dalam pengajaran ya? Bapa adalah sumber pertama dari segala sesuatu. Dari segala sesuatu berasal darinya, dari Bapa yang mengutus Anaknya, dan dari Bapa dan Anak yang mengutus Roh Kudus. Nah, peran dan pribadi Bapa. Bapa adalah sumber penciptaan dan penyelamatan. Dia mengutus Anaknya ke dunia untuk menyelamatkan umat manusia dan mengirimkan Roh Kudus untuk memimpin gereja. Nah, itu yang pertama. Lalu berikutnya pribadi Anak ya. Yesus Kristus adalah pribadi yang dilahirkan dari Bapa. Jadi Anak tidak diciptakan, melainkan dilahirkan dari Bapa. Bapa yang berarti bahwa dalam relasi ini Anak berasal dari Bapa sejak kekekalan, tanpa ada awal dan tanpa ada akhir. Anak adalah Allah yang menjadi manusia dalam peristiwa inkarnasi, kelahiran Yesus Kristus. Ya, lalu pribadi Anak dalam Alkitab kita bisa melihat di Yohanes 1 ayat 1 dan 14. Pada mulanya adalah Firman, Firman itu bersama-sama dengan Allah dan Firman itu adalah Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Lalu yang kemudian Yohanes 10 ayat 30, Aku dan Bapa adalah satu. Lalu di Kolose 1 ayat 15, Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung lebih dahulu dari segala yang diciptakan. Lalu kalau dalam pengajaran saya di gereja saya, Anak itu lahir dari Bapa sejak kekekalan dan tetap dalam hubungan yang kekal dengan Bapa. Anak yang dilahirkan oleh Bapa yang mengambil rupa manusia adalah Allah yang sungguh-sungguh dan sungguh manusia dalam satu pribadi. Nah, peran dan pribadi Anak ini bagaimana? Anak adalah Firman yang menjadi daging, yang menyelamatkan Pak umat Guru, manusia. sungguh-sungguh dalam satu pribadi. Tadi Abang bilang 3 pribadi. Ini adalah Allah yang sungguh-sungguh dan sungguh manusia dalam satu pribadi. Jadi pribadinya Dia gitu kan, ada 3 pribadi. Tadi pribadi sebagai Bapa, pribadi sebagai Anak. Nah, ini sekarang pribadi sebagai Anak. Bukan pribadi, ya pribadinya Allah. 3 pribadi. Anak ini pribadi yang kedua. Anak pribadi yang kedua. Pribadi kedua dari Allah. Oh, Allah ini ada pribadinya itu ada 3 gitu. Iya, Bapa, Putra dan Roh Kudus. Oh, ya. Oke. Lanjut Baik, Pak, lanjut Pak. Sampai selesai Bu ya, sampai selesai Bu. Anak adalah firman yang menjadi daging. Baik, sekarang kita melihat bahwa pribadi Roh Kudus. Roh Kudus adalah pribadi yang diutus oleh Bapa dan Anak untuk mengarahkan, membimbing, mengkuduskan umat manusia. Ya, Roh Kudus terbit dari Bapa dan Anak. Itu Filokwe ya, Ibu pasti udah belajar itu juga. Filokwe, apa itu Filokwe? Filokwe itu apa Pak? Tunggu. Filokwe. Roh Kudus bersumber dari Bapa dan Anak. Itu pemahamannya seperti itu sederhana. Itu di mana? Di mana ayatnya ada? Ada. Itu pengajaran gereja, Bu. Loh, ada ayatnya? Ada Tuhan Yesus bilang gitu? Yang aku tahu, Pak, Roh Kudus itu berasal dari Bapa, kata Tuhan Yesus di Yohanes 15 ayat 26. Loh, ini ajaran Tuhan yang mana ini, Pak? Iya, coba kamu baca. Yohanes 15 ayat 26. Yesus sendiri bilang Roh Kudus itu berasal dari Bapa. Anda bilang Roh Kudus itu berasal dari Bapa dan Anak. Nih, rasul mana yang ngajarin? Oke, nanti saya buka ayat. Ya, boleh. Penasaran juga aku, Pak. Oke, nanti saya jelaskan setelah selesai ini, Bu ya. Sabar, Bu. Setelah ini baru saya jelaskan. Yohanes 14 ayat 16 sampai 17. Aku akan meminta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seseorang
seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu roh kebenaran, yang tidak dapat diterima Oh, oleh minta dunia. kepada Bapa, berarti sumbernya Bapa dong. Sabar. Loh, tadi Anda bilang Roh Kudus bersumber dari Bapa dan Anak. Tiba-tiba Anda bawa ayat yang menunjukkan sumbernya Bapa. Loh, Gini, Bu, loh. saya lagi menjelaskan Mm-mm. perbedaan dari ketiga pribadi ini yang dapat dibedakan tapi tak terpisah. Ya kan? Ibu kan tadi bertanya begini, Bu. Ibu kan bertanya kepada saya kan tadi tentang uh, gini-gini. Biar Ibu konsen ya. Ibu jangan sampai apa namanya berbicaranya Iya, ke konsentrasi. Saya dari tadi konsentrasi, makanya saya bisa bertanya. gini. Izin, Bu, izin. Begini. Tadi kan saya bilang Allah itu satu hakikat tiga pribadi, ya kan? Lalu Ibu bertanya pribadi sebagai anak Tadi itu Anda seperti bilang sumbernya cuma Bapa. Anak bersumber dari Bapa, Roh Kudus bersumber dari Bapa. Tiba-tiba Anda bilang Roh Kudus bersumber dari Bapa dan Anak. Anda aja nggak konsisten sama omongannya. gini. Ibu yang harus Saya bukan nggak nyimak Pak dari tadi. Saya rekam di sini saya. ya, jadi gini. Ibu harus konsisten dengan pertanyaan Ibu, ya. Iya. Tadi Anda yang nggak konsisten dengan pernyataan Anda. ulangi. Sekarang saya tanya, sumbernya ada dua atau satu? Gini, Ibu tadi Sumbernya ada bertanya dua atau satu? Sumbernya ini Bapak atau Anak? sumbernya Bapak dan Anak. Sumbernya Bapak dengan Anak. Jadi Bapak itu 1 Korintus 8 ayat 6 yang Anda bilang salah. Gini, dengarkan saya. Sabar, Ibu. Jadi sumbernya ada dua ya teman-teman ya. Ternyata firman itu adalah sumber. Padahal Alkitab sendiri bilang, ya Yesus sendiri yang ngomong, aku datang dan keluar dari Bapa. Sumbernya cuma satu. Tiba-tiba Bapak ini bikin konsep baru. Sudah, Ibu sudah. Ngomongnya. Gimana? Sudah. Allah memiliki tiga pribadi. Pribadi apa yang dimiliki Bapa, pribadi apa yang dimiliki Anak, pribadi apa yang dimiliki Roh Kudus. Itu kan pertanyaan Ibu kepada saya kan? Kita selesaikan itu dulu. Kita selesaikan itu dulu. Oke, silakan. Saya nggak suka kita sebagai orang Kristen Ya menjelaskan itu silakan dijelaskan. Saya ngasih waktu loh. Jangan malah curhat Pak. Jelaskan langsung. dan jangan melebar-lebar gitu loh. Bukan curhat loh. Nggak ada melebar di sini. Dari tadi saya fokus dengan narasi Anda. Anda bilang bertanya tadi lagi. sumbernya Bapak dan Anak. Ini ajaran siapa? Ya. Jadi tadi saya sudah mengatakan pribadi Bapa dan pribadi Anak ya. Sekarang saya jelaskan lagi pribadi Roh Kudus ya. Nah, tadi di 14 ayat 16 sampai 17 saya sudah jelaskan. Lalu di Roma 8 ayat 26, demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana seharusnya kita berdoa, tetapi Roh itu sendiri berdoa untuk kita dengan keluhan yang tidak terucapkan. Lalu dalam ajaran gereja saya, Roh Kudus adalah pribadi yang diutus oleh Bapa dan Anak untuk memberikan hidup dan mengkuduskan umat manusia serta membimbing gereja dalam seluruh kebenaran. Jadi ingat Bu, bukan pendapat saya pribadi tetapi itu ajaran gereja saya. Lalu Roh Kudus yang turun pada hari Pentakosta melanjutkan karya Kristus di dunia dan dalam gereja. Oke, begitu saja Bu. Oke, jadi sumbernya siapa? Bapak aja atau Anak? Tadi Anda bilang sumbernya Bapak. Tiba-tiba jadi Anak juga sumber. 1 Korintus 8 ayat 6. Apa yang mau Anda pertanggungjawabkan dari narasi Anda? Baik. Terima kasih Bu. Sabar ya. Saya buka lagi Alkitab. Oke, jangan lupa tap-tap ya teman-teman ya. Semuanya tap-tap ya. Kita dengarkan ajaran dari Bapak Guru ini ya. Kayaknya dia belum bisa open game. Oh bisa. Cuman nggak mau open game ya. Salam Opa Senolin, salam semuanya yang baru hadir ya. Salam. Hari ini kita belajar sama Pak Mehel Celumut. Michelle Mood. Susah. Oke. Ya, nggak apa-apa. Ya baik, terima kasih.
teman-teman, Bapak Ibu semua, saudara-saudari seiman, sebagai seorang pengikut Kristus, dan juga teman-teman dari luar Kristen, selamat mendengarkan. Jadi baik ya. Eh, Roh Kudus berasal dari Bapa dan Anak. Ya, dalam ajaran kami, gereja kami itu disebut dengan Filioque, yang berasal dari bahasa Latin yang berarti anak. Ajaran ini menyatakan bahwa Roh Kudus tidak hanya terbit dari Bapa saja, tetapi juga Anak, yang menunjukkan hubungan yang sangat erat antara Bapa, Anak, dan Roh Kudus dalam kesatuan Tuhan, yaitu Elohim tadi. Nah, di Alkitab kita akan bisa melihat di Yohanes 15 ayat 26. Apabila penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang berasal dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Ya, jadi dalam ayat ini Yesus menyatakan bahwa Roh Kudus akan datang dari Bapa. Namun dalam pemahaman gereja kami ya, meskipun ayat ini menyebutnya Bapa sebagai sumber, kita memahami bahwa Roh Kudus juga terbit dari Anak, karena Anak dan Bapa adalah satu esensi dalam Tritunggal. Itu pemahaman dalam gereja saya, Bu ya. Lalu yang kedua, Yohanes 14 ayat 16 sampai 17 ya. Aku akan meminta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Ya, jadi dalam ayat ini Yesus berjanji untuk meminta kepada Bapa agar mengirimkan Roh Kudus kepada para murid. Ya, ini menunjukkan bahwa Yesus berperan dalam pengutusan Roh Kudus dan menegaskan hubungan antara Anak dan Roh Kudus. Nah, kemudian kita buka lagi di Yohanes 16 ayat 7. Tetapi yang kukatakan ini benar, adapun adalah lebih baik bagi kamu jika aku pergi. Sebab jika aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jika aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Ya. Dalam ayat ini Yesus menegaskan bahwa Roh Kudus akan diutus olehnya. Ini menandakan bahwa Anak ya berperan aktif dalam pengutusan Roh Kudus. Meskipun dalam ajaran Tritunggal ya, dalam gereja kami Roh Kudus juga terbit dari Bapa gitu. Terus di Galatia Saya nggak 4 nanya ayat 6. siapa yang ngutus, karena Bapak tadi bilang yang mengutus ini siapa? Yang mengutus kan Yesus. Yang saya tanya, Roh Kudus ini bersumber dari Bapa atau dari Anak? Roh Kudus itu bersumber dari Bapa dan Anak. Ada ayat yang mengatakan bahwa Roh Kudus itu bersumber. Oke, baik. Izin ya Ibu ya. Kalau di Ortodoks tidak seperti itu memang. Saya paham. Saya nggak Tetapi nanya kalau itu. di Saya nggak nanya itu. Siapa yang mengajarkan? Adakah Tuhan Yesus pun mengajarkan, atau rasul manakah yang mengajarkan bahwa sang sumber itu Bapa dan Anak? Kalau sang sumber itu juga Anak, ya kan? Berarti Bapa bisa jadi berasal dari Anak, karena dia sama-sama sumber, ya kan? Betul nggak? Karena tadi narasi Anda gitu, sebab ketiganya adalah Esa. Berarti bisa jadi Roh Kudus juga sebagai sumber. baik. Ibu boleh pergi ke seluruh gereja Katolik, ke seluruh gereja Protestan, itu akan sama jawaban dengan saya. Tetapi ketika Ibu ke Ini gereja semua Ortodoks, Protestan yang di bawah ini nggak ada yang bilang sama. ya, Coba aku tanya, Protestan Coba. yang di sini sama nggak? oke, tanya silakan. Tanya silakan. Coba, sama nggak? Betulkah sumber itu? Nah, ada yang bilang tidak Coba sama, sumber itu Bapa. Oh, yang mana? Coba sebut Bapak bukan sumber. Coba tulis di bawah biar kita bisa kita bisa pahami sama-sama Pak, ya. iman Kristen itu bukan berdasarkan voting, Pak. Kalau Anda mengatakan seperti itu, bahwa Allah itu, pengajaran dari kekristenan itu adalah by voting. Karena Anda menyatakan demikian, sorry. Ya kan? Jadi kalau dikatakan anak adalah sumber, berarti bisa jadi Bapak juga berasal dari anak. Setuju dong? Sama-sama sumber. Itu konsekuensi logisnya. Ya, coba tanya teman-teman semua. Coba tanya teman-teman dari Katolik dan seluruh Protestan. Saya nggak nanya pasti itu. akan sama. Yesus mana? Yesus mana yang mengajarkan itu? Saya nggak nanya dari entah Kalau mana-mana. Ortodoks Saya langsung berbeda. aja ke pusat aja. Ortodoks- Langsung ke ownernya. Ownernya pernah nggak mengajarkan itu? Kita lihat ya Bu ya, kita lihat nih. Kalau Ibu bertanya terus nih kita lihat ini.
berdasarkan ini nih ya Bu ya, sumber-sumber Protestan dan sumber-sumber Katolik. Bukan. Saya tanya, adakah Yesus mengatakan bahwa dirinya adalah sang sumber? Bisa Bu, ini sumber gereja. Loh, saya nggak nanya sumber gereja, saya nanya Tuhan Yesus sendiri ada nggak ngajarin kayak gitu? Kamu Rasul jangan aja nggak ada yang menafsirkan ngajarin pribadi. kayak gitu. Tetapi Rasul mengajarkan bahwa Roh Kudus Ya, itu dia. berasal, nih, makanya itu tadi, Yohanes 15 ayat 26 tadi. Ya, Rasul Yohanes dan Yesus sendiri yang mengajarkan itu, bahwa, dengarkan saya. Saya kasih tahu kamu, bahwa Roh Kudus itu berasal dari Bapa. Dengarkan, biar Anda paham. Roh Kudus itu berasal dari Bapa melalui Anak. Itu yang tepat. Oh, itu yang tepat sesuai Yohanes itu. Jikalau Roh Kudus, Roh kebenaran yang akan kuutus datang dari Bapa, berarti melalui Dia. Dia akan bersaksi tentang aku. Itu yang tepat. Makanya belajar dari timur. Ini, saya on cam aja deh daripada kamu bingung-bingung. Jangan. Nih, baca nih. Ya. Protestan umumnya. Aduh, Pak, jangan iman Wikipedia, Pak. Anda kok kayak gini? Saya tanya langsung CEO-nya langsung deh ngajarin. Dari Bapa dan ini loh. Ini pandangan ini tradisi Katolik dan umumnya. Nih. Itu pernyataan resmi. Ini pernyataan resmi nih. Oke. Jadi Ibu jangan ngadi-ngadi, Bu. Oke, baik, Pak. Saya tanya Anda, Pak. Protestan baru ada abad berapa? Masa Anda minta pandangan dari Protestan abad berapa, teman-teman yang di bawah? Harusnya gereja Anda minta pandangan dari yang tua dong. Masa dari yang baru lahir? Oke. Loh, Saya buka lagi nih. Anda ini gimana? Ya iya jelas, karena Protestan berasal dari lahir dari Katolik. Coba tanya dari yang lain dong. Pandangan ini ya iya, pandangan itu akan diambil karena Protestan itu lahir dari Katolik. Karena Protestan pertama adalah Katolik. Iya, karena Anda memprotes, padahal jelas ayatnya, Roh Kudus itu berasal dari Bapa, diutus melalui Yesus. Itu yang tepat. CEO-nya langsung yang ngomong, ownernya langsung yang ngomong, Yesus sendiri yang ngomong. Jikalau penghibur, Roh kebenaran yang datang dari Bapa, dia bersaksi tentang aku. Jadi melalui dia. Itu ownernya yang ngajarin. Ibu. Lah. Teman-teman Protestan naik nih. Teman-teman Protestan naik semua. Silakan minta bantuan. Sekarang Katolik minta bantuan Protestan, say. Bantu dia, say. Bantu, say. Bantu. Ah, ini mungkin dia mau bantu. Baru kalian. Aduh. Kolepren. Silakan, Pai. Pai, kamu Islam atau Kristen, Pai? Protestan, Bun. Oke, silakan gimana, Pai? Nggak ada, Bun. Protes kecuali JO Wanes, Bun. Kalau Silakan. Menurut Anda gimana, Bang? Sumber itu satu atau dua, Bang? sumber itu Bapak, Bun. Oh, ini Protestan aja bilang cuma satu. Gimana nih, Bang? Di gereja apa? Coba tanya siapa pendeta yang ngajarin itu? Silakan. Siapa pendetamu yang mengajarkan demikian? Bahwa Saya GKE ya, Bun ya. Tidak ada pendeta saya tidak pernah menjelaskan kalau anak itu sang sumber tuh nggak ada. bukan anak sang sumber. Roh Kudus itu berasal dari Bapa dan Putra. Kalau ortodoks itu kan berasal dari Bapa. Kalau pemahaman dari seluruh gereja Protestan yang saya ketahui itu berasal dari Bapa dan Putra. Ya kalau dikatakan berasal dari anak, ya anak itu kan jadi sumber. Gimana sih? Jadi asal usul dari Roh Kudus. Bahasamu Kita nggak gimana boleh sih? ngadi-ngadi.
sekarang ini Bu, Oke, seluruh jadi Protestan, sang sumber itu bapak atau anak? sang sumber Bapa. Yo, kalau sang sumber bapak berarti Roh Kudus berasal dari Iya, berasal dari Bapa dan Bapa Oh. dan Anak. gimana Bang Pai? Dia belibet Bang Pai. Bukan, jangan berlibat-libat Ibu. Nggak boleh berlibat-libat. Ya, iya, Bun, jadi gini, Roh Bun, Kudus jadi ini gini, berasal dari mana? Asalnya dari mana dia? Kalau imannya Protestan ya Bun, segala sesuatu berasal dari sang sumber Bun. Iya, dari bapak ya. Betul. Jadi Roh Kudus itu berasal dari bapak atau dari anak, Bang? Dari sang sumber Bun. Dari bapak? Betul. Dari anak nggak? Tidak Bun, gini loh Bun, segala sesuatu berasal dari sang sumber. Siapa sang sumber? Sang sumber itu adalah Bapa di surga Bun. Oh, jadi nggak. Jadi Roh Kudus nggak berasal dari anak juga? Dari sang sumber, sedangkan dalam ini Bun, sedangkan setelah Tuhan Yesus berangkat ke surga, dia meminta kepada sang Bapa Ah, untuk menurunkan Roh Kudus kan Bun. betul. Tuhan Yesus meminta kepada Bapa. Iya. Kalau memang Roh Kudus itu berasal dari Yesus, berarti Yesus itu nggak butuh minta dari Bapa kan? Betul kan? Harusnya kan gitu. Bun, Ya aku kan? nggak mau debat, Bun. Aku nggak mau debat ya sama Kak Siap, Rom. Aku siap, cuma siap. mau menjelaskan itu aja, Bun ya. Siap. Terima kasih Bang Pai. Tuhan berkati. Nah gitu Bang. Kalau memang Roh Kudus itu berasal dari anak juga, berarti Tuhan Yesus itu nggak perlu minta dari Bapa, karena dia juga berasal dari anak kan gitu. Itu yang menunjukkan kesetaraannya, Bu. Itu Kesetaraan. menunjukkan kesetaraan relasinya yang setara. Hmm. Terus kenapa dia harus berasal dari anak? Oke, sabar ya, pelan-pelan Bu, pelan. Ibu mau belajar kan? Hmm. Ibu carilah dimanapun ajaran Protestan, Katolik itu sama, kecuali Ortodoks ya, Ortodoks beda. Itu tadi Protestan Bang. Ya, dia kan belum belajar secara seutuhnya tentang ini. Pai belum belajar. Iya. Iya. Ah, ini ada yang bilang katanya Abang Wanes. Coba kalau ada yang mengatakan bahwa apa namanya, Roh Kudus bukan berasal dari Putra juga, coba naik ke atas. Coba Protestan yang nggak ini, coba naikkan ke atas. Oke, Coba naikkan. Yang seorang pendeta ya, seorang pendeta. Oh, pendeta say. Coba naikkan. Ya. Nih silakan Bang Japet. Halo. Kemudian. Itu kan si Michael itu sudah bilang, sudah menyatakan dari ayatnya sendiri bahwa sumber itu memang dari Bapa. Yesus itu kan cuma memintakan untuk mengirim Roh Kudus. Pertanyaan itu di saya, mana-mana Roh satu. Kudus itu berasal dari mana, Bang? Dari Bapa lah. Oh, bukan dari anak. Bukan, anak kan perantara untuk menyampaikan, untuk mengutus Roh Kudus, penghibur. Udah, gimana Iya kan? Bang Mel Cimut? Nah, Masa nggak paham ayat sih? Umur berapa dia ini? Sekolah di mana? tanyalah. Maiselmut sekolah Padian. di mana kamu? Gini Pak Dian, dalam ajaran Protestan, seluruh Protestan itu Philippe. Saya Protestan mengakui kalau Roh Kudus itu dari Bapa, Sekarang bukan saya tanya, siapa yang tidak mengakui dari Philippe? sumber yang satu. Kamu sumber bukan Ini untuk Protestan mana? Jangan ngawur. Kalau memang Protestan beda. bodoh kamu itu. Pahami dulu lah surat Kamu yang ayat bodoh. itu. Jangan Iya, berdasarkan Philippe itu pikiranmu, berdasarkan penafsiranmu. Berdasarkan pikiran saya bagaimana? Bukan narasi saya, Kamu bicara berdasarkan penafsiranmu, maumu sendiri. bukan penafsiran saya itu. Coba suruh kakak itu suruh belajar lagi aja kak, turunin aja kak, nggak penting itu kayak gitu. Bikin satu tendang aja. Aduh, jangan santai. Iya, saya emosi dengan mengeyelnya dia tuh, saya emosi ya. Oke. Marah saya. Udah Tuhan jelas. memberkati ada Bang tersendiri. Dian.
Nah, itu dari dua orang mengatakan yang sama. Coba dari Jafet sama Pupu Papa, silakan. Ya, Halo, Mbak. Japit duluan. Ya, boleh. Silakan. Yes, Bapa, Yesus dan Roh Kudus itu adalah satu. Makanya penciptaan Roh Kudus, Yesus dan Roh Kudus itu bersama-sama. Jadi ada zamannya Bapa, zamannya Yesus, sekarang zamannya Roh Kudus. Makanya sekarang kita dibimbing oleh Roh Kudus. Makanya Roh Kuduslah yang pembimbing kita. Makanya kita bisa mengerti firman Tuhan karena ada bimbingan Roh Kudus. Kalau kita belajar firman Tuhan, kalau tidak dibimbing Roh Kudus, kita sama dengan tetangga kita sebelah yang mencopot-copot ayat. Jadi itulah. Jadi Roh Kudus ini berasal dari mana nih? Setelah Yesus bangkit ke sorga, Yesus membilang sesuai dengan ayat Alkitab, aku akan meninggalkan rohku untuk kita umat yang percaya pada Yesus. Jadi makanya Bapa, Yesus dan Roh Kudus itu satu, tidak bisa terpisahkan. Jadi Roh Kudus ini berasal dari Sang Bapa atau dari Sang Anak atau dari keduanya? Yang jelas Bu, Bapa dan Yesus itu satu. Kita tidak bisa misahkan Bapa dan Yesus. Setelah Yesus berangkat ke sorga, dia meninggalkan Roh Kudus bagi kita supaya kita mengerti. Bukan meninggalkan, Pak. Mengutus. Gimana? Gimana? Yesus mengutus Roh Kudus. Nah, mengutus. Nah, ya, mengutus bukan meninggal, betul-betul mengutus. Jadi kita sebagai umat yang percaya pada Yesus, kita bisa mengenal pribadi. Makanya kita membaca firman Tuhan itu bukan untuk mendapat pahala, bukan untuk kita apa, tapi kita mengenal dan mengerti bagaimana pribadi Yesus dalam kehidupan kita. Jadi itu Bu, bukan berarti kita membaca firman Tuhan harus menghafal firman Tuhan, tidak perlu kita hafal, tapi kita mengerti bagaimana kita menjalankan seperti Yesus. Gitu. Bagi saya sih, tapi tidak tahu bagi mereka-mereka ini. Kalau bagi saya sih seperti itu pandangan saya. Jadi jangan bilang Bapa Yesus itu terpisah, dia satu. Tidak bisa terpisahkan. Karena zaman Bapa ya itulah zaman Bapa, zaman Yesus, zaman Roh Kudus. Sekarang inilah kita percaya pada Roh Kudus. Jadi sekarang kita udah tidak di zamannya Bapa lagi. Maka saya bilang sekarang tetap percaya kita, mereka itu satu. Bukan. Kenapa Anda membedakan zaman gitu? Zaman Bukan, Bapa, zaman Roh Kudus, zaman Anak. Maksudnya gini, Mbak, bukan membedakan zaman. Makanya waktu Yesus belum hadir, itulah zaman nabi-nabi itu percaya kepada Allah. Tunggu Pak, waktu Yesus belum hadir, gimana nih maksudnya? Maksudnya gini, waktu Yesus belum terlahir di dunia, makanya zaman Musa, zaman Ibrahim itu kan kepada Allah. Makanya Yesus setelah kan Yesus, Allah. makanya iya betul Allah, mereka kan satu. Setelah Yesus terlahir ke dunia, ya kan? Makanya kita percaya kepada Yesus. Mereka satu. Berarti Musa nggak percaya Yesus dulu? Ya mana ada Yesus zaman Musa, Ibu? Berarti Yesus baru? Bukan baru. Makanya karena Pak Jafet, izin dulu Pak Jafet ya. Ini saya tunjukkan data biar Ibu Agatha langsung tertegun ya. Baik. ya, Sabar. silakan Pak, itu betul. Pagi Bu Agatha. Pagi Pupu Papa juga pagi. Dibesarin ya, dibesarin. Dibesarin Bu. Ya, baik. Ini Katekismus Gereja Katolik ya, KGK ya, nih singkatnya. Nih. Di KGK 246 ya, ini Bu. Tradisi Latin dari Credo mengakui bahwa roh berasal dari Bapa dan Putra. Filique nih ya. Konsili
Firenze tahun 1438 menegaskan ya bahwa Roh Kudus memperoleh kodratnya dan adanya yang berdikari sekaligus dari Bapa dan Putra dan sejak keabadian berasal dari punya. Tuh, sudah jelas ya Bu ya. Jadi aku tuh ngomong bukan berdasarkan pendapat pribadi Oh, ya. tradisi Latin. Itu kan Bapak bawa sumber dari tradisi Latin. Coba bawa dari tradisi gereja, suci gereja yang satu dong, Pak. Itu tradisi Latin, berarti itu perspektif satu orang. Ya ini tradisi gereja Bu. Itu tradisi Iya, saya gereja. tanya dari rasul. Itu kan tradisi Latin gitu ya. Itu baru ada itu konsili apa tadi? Konsili Trente. Coba. Tadi dari konsili mana? Ibu, dari tadi saya Tunggu. sudah jelaskan ya. Pemahaman Dari filioque tadi ini itu dari mana? Mulainya dari mana? Firenze. Tahun berapa itu konsili Firenze? Ibu jangan mengkaburkan, Oh, membuat enggak. suasana Tadi karena di situ sini tulisannya tradisi Latin. Ini sudah jelas. Dalam konsili Ini sudah jelas Firenze dalam keimanan. itu tahun berapa? Nggak bisa Bu. Ibu jangan. Itu konsili Firenze sudah jelas ya Bu ya. Ya, konsili Firenze itu tahun berapa? Bahwa Roh Kudus memperoleh kodratnya dan adanya yang berdikari sekaligus dari Bapa dan Putra dan Saya tanya, sejak keabadian konsili berasal dari Firenze, keduanya. kata Yang filioque merupakan itu, satu asal Pak, dalam pertanyaan satu saya cuma satu, Pak. Tuhan. Pertanyaan saya cuma satu, Pak. Ya, kata filioque itu diperkenalkan awalnya itu di tahun berapa? Di tahun berapa? Loh ini kan sudah jelas di sini. Tahun Ngapain berapa? Ibu lagi bolak-balik Tahun berapa? lagi? Oh, ajaran baru. Ibu, sudah ada datanya. Jangan. Pantes. Ya Gabling. udah. Saya nggak pakai ajaran yang baru tahun-tahun baru ya. Saya pakainya ajaran Tuhan Yesus, Pak. Ajaran baru bagaimana? Saya nggak bingung. Itu ada bilang kata ajaran baru, filioque ajaran lama. filioque itu baru ada tahun berapa? Itu pertanyaan saya. Bukan kata filiokinya yang baru atau lama, bukan itu. Loh, Bukan itu poinnya. ajaran yang mengatakan bahwa Roh Kudus berasal dari Bapa dan Anak itu baru tahun berapa? Saya tanya. Ibu, Itu ajaran tahun berapa? Ibu hati-hati ya. Karena Cuma gini, nanya itu kok, Pak. saya Cuma bisa nanya itu. menduga, sabar. Saya bisa menduga ibu ini Nggak juga usah saksi menduga-duga, Yehova. Pak. Sama Ini dengan- kita, kau nggak usah jauh-jauh, Pak. Saya Iya. tanya kamu, ya. Contohnya kayak Edis ya. Udah, nggak usah lebar-lebar, nggak usah melebar. Pak, biasakan. Aduh, ini saya mute dulu ya. Jangan kamu ke sana ke sini, ke sana ke Saksi sini. Yehova ya. Sabar, ibu saksi Yehova ya. Hah? Jawab, ibu saksi Yehova ya. Bukan. Pertanyaan saya, Pak. Pertanyaan saya Nah, saksi yang Yehova ini, saksi Yehova. mencetuskan. Kok nggak nyambung sih? Tiba-tiba kayak gini, Pak. Tadi muncung Anda sendiri bilang jangan menghakimi. Kita sama-sama belajar. Saya punya kekurangan. Saya terima itu, Pak. Saya dari tadi diem loh, Bapak. Dari tadi menghina saya dari tadi. Saya nggak ada bawa-bawa apapun, nggak bawa-bawa gereja, nggak bawa ini. Saya nggak bawa. Saya cuman mau bertanya, murni mau bertanya. Siap. Ya, saya cuman Siap, murni mau siap. bertanya. Ya, itu tradisi Latin yang mengatakan bahwa Roh Kudus berasal dari Bapa dan Anak itu terjadi di konsili apa tadi Firenze, itu data Anda kan? Ya, konsili Firenze itu adanya tahun berapa? Itu pertanyaan saya. Simpel aja, Pak. Itu pertanyaan saya. Ibu tahu konsili nggak? Arti kata konsili tahu Gak nggak? usah jauh-jauh. Konsili Firenze yang Anda bilang tadi itu tahun berapa? Itu Jauh, pertanyaan saya. cepat, jangan pakai Google Bu. Coba artikan kata konsili itu apa? Saya nggak nanya itu. Ya, enggak saya tanya Ibu. Oke, saya Ibu jawab. ngomong Saya jawab. konsili, Tapi Ibu Anda tahu langsung nggak? ya. Konsili itu Langsung adalah cepat. penegasan kembali iman Rasul.
Itu konsili. Penegasan iman Rasul. Penegasan kembali iman Rasul. Penegasan iman Rasul. Iya, penegasan kembali. Wah, Karena adanya kacau bidat, nih. makanya Baca lagi. gereja-gereja semesta, saya ajarin Anda, ya. Saya kasih tahu. Semua ajaran kekristenan itu bersumber dari para rasul, karena Yesus yang dengarkan sekali-sekali kepalamu. Dengarkan saya sekali. Saya dari tadi dengarkan Anda. Anda nggak sopan dari tadi. Saya kasih tahu Anda. Ya. Konsili itu adalah penegasan kembali iman yang diajarkan para rasul kepada gereja. Jadi konsili itu terjadi karena adanya pembelokan ajaran yang apostolik. Itu terjadi di situ. Makanya tugas dari gereja semesta itu adalah meneguhkan kembali. Meneguhkan atau menegaskan kembali ajaran itu. Supaya itu tidak menjadi heretik. Tidak bengkok. Itu tujuan konsili. Jangan Anda ajarin saya. Oke. Tadi saya cuma nanya. Itu sumber Anda kan katanya tradisi Latin. Bukan tradisi gereja. Bukan tradisi gereja semesta itu. Karena cuma Latin. Itu spesifik tadi. Saya jelas melihatnya. Dan itu juga baru diajarkan itu. Ya. Filioque itu di tahun berapa? Anda cari dulu tahu sumbernya. Yang mengajarkan itu. Karena itu ajaran baru, bukan ajaran rasul. Biar Anda tahu. Nah, ini ada yang spill nih. Tahun 325. Kalau itu ajaran baru tahun 325, berarti itu bukan ajaran rasul. Karena itu baru. Nah, itu yang harus Anda cermati. Saya dari tadi di sini nggak bawa apapun, embel-embel apapun. Saya cuma murni bertanya, karena kita mau belajar dari Anda. Ternyata Anda mengajarkan yang sesat. Kok sesat sih? Iyalah, Sesat kepada ibu. iyalah. Ajaran Saya Anda nggak sesat. mengajarkan kesesatan. Tadi ibu Ajaran tadi Anda sesat. begini. Tadi ibu mengatakan konsili itu penegasan Lah, memang imamnya iya Rasul. kok. Kayak kamu mau ngajarin saya. Jangan ngajarin saya. Anda kalau mau bawa data, itu data gereja semesta. Itu baru TOP BGT. Bawalah sumber yang paling tua. Itu udah jelas dia menunjukkan bahwa pemahaman tentang anak itu berasal Roh Kudus itu berasal dari Bapa dan Anak, itu baru dalam konsili. Itu ajaran baru dan gereja tidak menerima itu semuanya. Cuma gereja Latin doang. Ya kalau mau diwariskan, wariskan. Tapi gereja semesta, Ritus Timur, ya, itu tidak menerima itu. Makanya ada konsili Ferrara. Udah, jangan bicara konsili sama saya di sini, Pak. Saya bukan nggak tahu arti konsili. Bahkan saya nggak nengok Google. Saya nggak perlu nengok Google. Saya paham sekali konsili itu diadakan karena apa. Gitu, ya. Host, kalau paham kenapa bertanya? Dia kan mau ngajar. Anda ngerti nggak, Pak Jafet? Anda juga tadi sesat loh. Ya, Pak Jafet. Karena dia tadi mau ngajar. Tadi saya tadi menawarkan, Anda mau belajar atau diajar? Ah, itu karena dia mau ngajar, ya wajar dong. Murid bertanya, ternyata guru nggak bisa jelasin. Kan gitu. Jangan nanya konsili sama saya. Gak usah nanya konsili, apalagi definisi konsili. Jangan ditanya sayang. Ya, mohon maaf ya. Saya berharap lebih tadi. Ternyata cuma segini doang. Udah. Jadi kalau Anda mau bawa narasi ritus Anda, ya silakan, itu ritus Anda dan saya hargai. Gitu. Nah, ini ada yang bilang pusing ya. Kalau pusing nggak apa-apa, itu bagus. Gini ya teman-teman ya. Saya tuh nggak mau menentang apapun, dan saya dari tadi ya teman-teman ya, saya tidak bawa denominasi. Saya nggak ada sama sekali ya. Semua gereja, kita semua ini murid. Saya sudah katakan, kita ini semua murid. Kita semua pantasnya adalah belajar, sama-sama belajar. Kalau ada yang salah kan boleh kita tegur. Ya kan? Kalau benar itu kita teruskan. Seperti itu toh. Ya. Saya dari tadi tidak bawa saya dari mana mungkin yang bawa yang spil. Tapi Bapak itu dari tadi mengatakan saya bidat, it's okay. Saya bukan Kristen yang benar, it's okay.
Saya abal-abal, saya nggak ngerti apa-apa, saya nggak paham, it's okay Pak. Saya hargai itu. Dari tadi saya menghargai Anda. Tapi kalau Anda membawa ajaran yang bukan dari Yesus, yang bukan dari Rasul, saya tidak terima itu. Itu saja. Karena konsili itu sifatnya adalah peneguhan kembali. Kenapa diteguhkan kembali? Kenapa ditegaskan kembali? Karena ajaran itu sejak semula itu satu. Dan kita harus berpegang teguh pada ajaran yang satu ini. Tidak boleh meleok ke kiri, meleok ke kanan, menambahkan apapun. Karena di dalam Alkitab juga dikatakan, barang siapa menambahkan atau mengurangkan dari ayat ini akan ditambahkan Tuhan nanti malapetaka. Ya, yang menguranginya akan diambil dari pohon kehidupan. Itu Wahyu berapa saya lupa, itu si Sari tahu. Wahyu itu terakhir itu. Wahyu 22 ayat berapa. Jadi gini ya Pak ya, kalau kita mau sama-sama dewasa, sama-sama mau belajar, ya, kita harusnya menerima ajaran yang paling tua. Bukan ajaran baru yang kita sisip-sisipkan. Karena itu tidak baik gitu loh. Ya. Seperti itu. Bapak ada lagi yang mau disampaikan, Pak? Ajaran paling tua ya Yahudi, iya. Ajaran paling tua Yahudi. Kekristenan itu lahir dari Yahudi, Bang. Baik Bu, kita ini tenang-tenang aja, nggak usah lah pakai tensi yang tinggi Bu, biasa aja lah. Saya mau bertanya sama Ibu, ya, biar saya meyakini Ibu bukan saksi Yehova. Yesus itu pencipta atau ciptaan? Yesus itu pencipta dan ciptaan. Loh kok pencipta dan ciptaan? Ya iyalah. Wah, Firman enggak. Allah yang mengambil kodrat manusia itu dalil loh. Saya tunjukkan dalilnya. Kolose 2 ayat 9. Yang Saksi Yehova ini, pencipta dan ciptaan. Saksi Yehova ini. Iya, dia itu adalah pencipta yang mengambil kodrat ciptaan. Agak Makanya lain kau ini, agak lain kau. bukan lain, Pak. Itu memang fakta. Kamu buka Filipi 2 ayat 6 sampai 7 yang walaupun dalam rupa Allah tidak Teman-teman, menganggap, dengarkan sudah jelas saya. ya. Anda bertanya, saya jawab. Dia saksi Yehova ini, sudah jelas dia ini saksi Yehova. Ya. Kita baca Filipi 2 ayat 6 sampai 7 yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba. Hamba itu ciptaan, Kalian Pak. tidak punya kekuatan di Oke, Indonesia saya ini. tanya, kemanusiaan Yesus itu pencipta atau ciptaan? Kamu tidak akan sanggup ya. Nggak akan Kemanusiaan Yesus itu menyebarkan ciptaan atau saksi pencipta? Jawab saya. Yehova. Apanya? Kemanusiaan Maksud lu apa? Yesus itu pencipta atau ciptaan? Ia menampakkan kodratnya. Ya iya, makanya itu tadi saya bilang, kalau kamu tanya Yesus itu siapa, Yesus itu adalah firman yang mengambil, ya, pencipta yang mengambil kodrat ciptaan. Kok kepalamu itu nggak seperti nyampe? Nggak ada seperti itu. Oh, Pak, makanya Pak, baca Alkitabmu, jangan goblok. Loh, Ibu mengatakan Yesus itu adalah ciptaan. Kamu salah. Pencipta dan ciptaan, karena dia Iya, kamu salah menambahkan. itu. Salah, Salah? kamu itu salah. Jadi yang betul kayak gimana? Yesus adalah pencipta, bukan pencipta dan ciptaan. Oke, jadi kemanusiaan Yesus itu apa? Jangan main-main, Jadi kemanusiaan kata Yesus itu apa? Kemanusiaan Yesus itu apa? Ciptaan atau pencipta? Yesus pencipta. Kemanusiaannya saya tanya, yang disalibkan itu Semua ciptaan ada atau dalam pencipta? dirinya. Yang disalibkan itu ciptaan atau pencipta? Bawa sini sekalian Pencipta. pausmu di sini. Bawa ke sini pausmu. Pencipta. Sini kalau kayak gini ya, bukan lagi romomu, pausmu sini kuajarin. Bawa sini pausmu itu. Kalau kayak gini ya kau diajarin. Kau menolak Orang kemanusiaan saksi Yesus. Yehova nih, saksi Yehova. Ortodok Apa itu dari saksi mana kayak gini? Yehova? Nggak ada ortodok kayak gini. Saya tanya kamu, apa itu saksi Yehova? Kamu itu saksi Yehova. Apa itu saksi Sama Yehova? dengan Elis kamu. Kamu berdua tuh 11-12 kamu itu. Saya tanya, yang disalibkan itu kemanusiaannya Yesus itu ciptaan atau pencipta? Saya tanya kamu. Mulut kamu dari tadi ngumpat loh. Saya tanya kamu, yang dipaku itu ciptaan atau pencipta? Saya tanya kamu. Yang dipegang Rasul itu ciptaan atau pencipta? Loh kamu ini goblok kok sok pantat. Pandai. Udahlah, kamu memang tolol kuadrat. Saya katakan kamu tolol kuadrat.
Udah sok pinter. Nggak ada yang menolak Yesus itu adalah pencipta yang mengambil kodrat ciptaan. Malah saya dituduh saksi Yehova. Gimana konsepnya? Aduh, triple botol kamu. Saya katakan itu. Agak lain kau. Ada yang menolak kemanusiaan Yesus di sini? Nggak ada yang nolak itu. Halo, silakan Bro Andi. Salam Mbak Halo. Agatha. Ya, saya sedikit agak tertarik ini. Agatha tadi mengatakan Yesus itu ciptaan. Kalau saya sih pencipta dan ciptaan. Yesus ciptaan itu Allah sendiri sudah enggak. Kamu dengar nggak? Dia itu adalah pencipta dan ciptaan. Jangan dikurang-kurangi, Pak. Iya, oke. Yesus adalah pencipta. Iya, benar. Yesus sebagai firman adalah pencipta itu sendiri. Iya. Tapi dia dalam proses kelahirannya itu sudah melalui proses. Jadi bukan lagi diciptakan, tapi prosesnya itu seperti manusia beranak pinak gitu. Oke, kalau dilahirkan itu ciptaan bukan? Proses sudah Saya nggak nanya proses, Pak. beranak pinak. Saya bukan tanya lagi Anda, saya istilahnya tanya Anda. penciptaan. Oke, saya tanya Anda. Allah itu punya daging nggak? Ya, karena Allah itu tidak melakukan Saya lagi tanya Anda. ciptaan. Saya tanya Nama Anda. masa itu sudah selesai. Oke, saya tanya Nama Anda. itu sudah selesai. Saya tanya Anda. Siap. Saya tanya Anda. Allah itu punya daging nggak? Allah punya daging tidak? Kalau Allah itu sendiri. Ya dalam sudah, kehidupannya. berarti dagingnya Yesus itu Allah. Dagingnya Yesus itu ya sebagai, Ya, dagingnya Yesus sebagai itu apa? kemanusiaannya, sebagai kemanusiaannya. Dia lahir sebagai manusia, tentu ada kemanusiaannya kedagingannya, Yesus itu. tapi dalam keilahiannya dia adalah roh. Baik, kemanusiaannya itu ciptaan atau pencipta? Kalau kemanusiaannya itu proses kelahirannya itu bukan dikatakan Tuh, Pak, saya nggak penciptaan. nanya itu. Allah itu nggak Bedakan berproses, Pak. penciptaan dengan ciptaan. Saya cuma nanya Kalau kemanusiaan manusia Yesus. itu bukan lagi dikatakan diciptakan, Loh, jadi tapi proses beranak pinak itu. Loh, Jadi proses kelanjutan dari penciptaan Adam itu adalah saja. kelahiran, Pak. Penciptaan dari Adam aja yang dikatakan Kelanjutan penciptaan penciptaan. itu adalah dilahirkan. Ya dilahirkan, tapi itu Ya kan sudah. sudah melakukan proses, bukan lagi ciptaan dari awal. Oke, saya tanya Anda. Apakah Allah itu memiliki proses? Allah tidak melalui proses. Ya sudah, berarti yang melalui proses apa? Ya makhluk itu. Makhluk. Tapi sebagai makhluk hidup, kan dikatakan berfirmanlah. Makanya beranak saya pinaklah. bilang, kalau Beranak ada sesuatu yang pinaklah. Artinya beranak diproses, pinaklah itu berarti kita sudah tidak lagi diciptakan secara penuh oleh Allah, tapi sudah proses dari kemanusiaan itu beranak Pak, pinak gitu. Pak, Bapak tahu nggak perintah Tuhan apa? Hmm. Tuhan itu memerintahkan manusia itu melanjutkan penciptaan melalui kelahiran. Ini firman-Nya. Benar. Beranak cucu dan bertambah banyaklah Ya, saya dan penuhilah. sepakat itu. Diam Benar, dulu benar. mulutmu, dengarkan. Budaya kan mendengarkan juga. Dengar ya. Kalau kamu bilang kelahiran itu adalah proses, apakah proses itu terjadi kepada pencipta atau ciptaan? Kepada ciptaan. Oke, berarti kemanusiaan Yesus itu ciptaan atau pencipta? Ya jelas ciptaan, tapi maksud saya Ya, begini. udah ya, artinya udah begini. ya. Kau nggak bisa pakai Kau juga penciptaan sama. gitu. Udah di bawah kau. Kalau kamu bilang kelahiran itu adalah proses ya, iya, memang proses. Proses itu hanya terjadi kepada ciptaan. Jadi nggak ada yang menolak Yesus itu sebagai pencipta yang mengambil kodrat ciptaan. Kan jelas ayatnya. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa hamba menjadi sama seperti manusia. Jadi Yesus itu adalah Allah dan manusia. Tambah lagi ayatnya, Kolose 2 ayat 9. Dalam jasmaninya, dalam kemanusiaannya, berdiam seluruh kepenuhan kealahan. Kalau kamu menolak kemanusiaan Yesus, kamu adalah bidat miafisit atau monofisitisme. Paham kau? Ini bidat. Dalam konsili Kalsedon menegaskan bahwa Yesus itu punya dua kodrat. Kita tidak bisa menolak kodrat Allah dan kodrat manusia dalam dirinya. Ya, kamu jadi bidat. Non Kalsedon, kalian cari bidat-bidat yang mengajarkan monofisit. Nah itu, kau cari itu. Siapa yang nolak?
Makanya saya bilang konsili ini fungsinya adalah menegaskan kembali ajaran Rasul, karena Rasul itu mengajarkan itu. Semua yang berproses itu adalah makhluk ciptaan. Yesus itu mengalami proses kelahiran, ditambah lagi ayatnya. Ibrani 2 ayat 14. Sebab anak-anak itu dari darah dan daging, sehingga dia menjadi sama seperti anak-anak dari darah dan daging itu, mendapatkan keadaan yang sama. Simpel kok, saya nggak pakai acara ini itu. Ya karena itu memang ayat. Jadi kalau ada orang yang menolak kemanusiaan Yesus, bidat kamu. Sesat. Silakan, Salve, Boy Kakak. Indonesia. Salve, Bang. Salve, salam. Saya nggak mau berdebat ya, Kak. Ya, Cuma pertanyaan saya sih cuman Kakak percaya dengan Konsili Nisea nggak atau Credo Nisea? silakan. Apa yang mau kamu jelaskan dari situ? Ya, kalau dari situ sebenarnya kan kalau dari Credo itu ada Credo aku percaya dan di situ ada kalimat dia dilahirkan bukan diciptakan. Dari Oh. situ. Itu Ya. kan merujuk kepada kodrat dia yang adalah Allah kan. Coba, aku percaya kepada satu Tuhan. Ya kan? Coba baca butir yang kedua. Silahkan dibuka aja, Credo Nikea. Anda ngerti nggak? Credo Nikea itu menjelaskan tentang keilahiannya. Nih, Iya. kita buka ya. Hanya di situ ada kalimat itu, Kak. Apa dikatakan? Apa dikatakan? Coba baca Credo Aku Nikea. percaya karena Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus putranya yang tunggal Tuhan kita. Bukan gitu. Credo Nikea yang jelas dong. Yang jelas Credo Nikea itu. Ada 12 butir itu. Saya tiap hari bacakan itu. Ya, yang jelas Credo Nikea jangan dipotong-potong. Ya? Coba. Enggak, Kak, maksudnya gitu sih. Maksudnya ada bagian yang menyebutkan Coba kamu bacakan dulu Credo Nikea. Coba. Aku percaya kepada satu Allah, pencipta langit dan bumi, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan. Oke, dan akan Yesus Kristus putranya yang tunggal Yang Tuhan kedua, kita. aku percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, Putra Allah yang diperanakan Yang tunggal. dari Sang Bapa, Iya. terang yang keluar dari terang, Allah sejati yang keluar dari Allah sejati, yang diperanakan dan yang bukan diciptakan, merujuk Iya. kepada kodrat firman itu. Iya, betul. Ya sudah, terus Betul. dikatakan apa? Lahir dari seorang perawan Maria dan oleh Iya. Roh Kudus. Betul. Jadi mungkin kalau misalkan saya bisa menjabarkan narasinya mungkin sepenuhnya Allah, sepenuhnya manusia itu tepat, benar. Tapi pada saat ngomong diciptakan dan tidak diciptakan, nah di Credo Nisea itu ada kalimat dilahirkan dan tidak diciptakan. Yang Di situ sih, dilahirkan Kak. yang dimaksudkan di situ kan kamu dengar kan? Allah yang keluar dari Allah sejati, terang yang keluar dari terang. Itu Iya, sedang betul. menjelaskan terang itu bukan terang yang diciptakan. Itu kamu nggak ngerti satu butir dari Credo Nikea yang kedua itu kamu nggak paham berarti. Karena baru lahir dari Maria, disitulah terjadi inkarnasi. Jadi yang sejak semula kamu baca lagi itu tidak berbicara tentang dia lahir dari perawan, tetapi bicara hakikat keilahiannya yang dilahirkan dan tidak diciptakan itu. Apa Iya, ngomong itu? Nggak apa-apa, Pak. Kak, kita berbeda nggak apa-apa. Jadi Bukan, pemahaman. kita nggak berbeda, kita harus satu. Ya, setuju. Bukan nggak boleh berbeda, kita harus satu. Maksudnya pemahaman saya dengan Kakak gitu. Tunggu ya, Karena- tunggu saya ambil dulu ya, bentar ya. Oke. Saya punya ininya. Minta buku sembahyang. Ambilin buku sembahyang. Bentar ya. Sabar, saya akan jelaskan Credo Nikea ini biar kita itu salam Bang Santoso. Biar kita itu sama-sama tahu. Nah, karena setiap hari juga saya membacakan Credo Nikea, Bang. Oke, ya saya tunjukkan. Biar kita sama-sama paham. Nggak boleh beda-beda pendapat memang. Harus satu pendapat. Ya, dikatakan, aku percaya kepada satu Allah, Sang Bapa, yang maha kuasa, pencipta langit dan bumi, dan segala sesuatu yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Dan pada satu Tuhan, Yesus Kristus,
anak tunggal Allah. Jadi dia menceritakan tentang ini. Anak tunggal Allah yang diperanakan dari Sang Bapa sebelum segala zaman, terang yang keluar dari terang, Allah sejati yang keluar dari Allah sejati, yang yang diperanakan dan bukan diciptakan. Satu zat hakikat dengan Sang Bapa. Ditegaskan lagi nih. Betul. Ini bicara tentang hakikat Allahnya, yang melaluinya segala sesuatu dijadikan. Ya. Ya. Yang untuk kita manusia, untuk keselamatan kita telah turun dari surga dan menjelma oleh Sang Roh Kudus. Di sini di yang ketiga baru dijelaskan dia mengambil kodrat manusia serta Betul. menjadi manusia. Jadi kalau di bawah ini bicara hakikat dia yang adalah anak tunggal Allah. Kita nggak boleh beda pendapat, harus satu paham. Begitu maksud saya, nggak boleh. Iman Kristen tuh gitu, Pak. Nggak boleh beda-beda pandangan, harus satu. Jadi dalam Credo Nikea yang kedua, butir yang kedua itu menjelaskan hakikat dia sebagai firman, sebagai sang pencipta. Baru di yang ketiganya itu bicara tentang kristologi sama saterologi, keselamatan gitu. Jadi kita nggak boleh campur aduk. Jadi apakah Anda menolak Yesus itu adalah pencipta yang mengambil kodrat ciptaan? Oh ya, itu tidak, secara hakikat tidak menolak saya. Nah, Saya setuju, itu. sepakat kita satu dalam hal itu gitu. Cuman ya memang penyataan di Credo itu yang bahwa tidak diciptakan itu kan salah satu kunci yang dipegang kan maksudnya. Itu merujuk kepada firman. Ya, Betul kan? ya betul. Tapi ada penjelasan tentang kemanusiaan dia. Itu makanya membedakan konsep Tritunggal dengan Kristologi. Itu ada dua dogma yang harus kita pahami. Dogma Tritunggal berarti bicara tentang kealahannya. Itulah di dalam Credo Nikea yang ditegaskan di butir kedua. Bicara Kristologi di butir yang ketiga, yang untuk manusia datang menjelma melalui Roh Kudus dan lahir dari perawan Maria. Itu baru dijelaskan kemanusiaannya. Yang kedua itu bukan menjelaskan kodrat kemanusiaan dia. Ini yang harus kita ngerti. Ada lagi yang mau disampaikan, Pak Goi? Nggak ada sih Kak, cuman itu aja. Jadi dari sini Jadi udah paham ya. biar sama-sama ya kita Tuhan paham. memberkati. Makasih Kak. Seperti itu. Jangan, apa lagi Pak Mucebrut? Ibu, semua penjelasan yang Anda sampaikan itu benar, tapi gini Bu, ketika Anda mengatakan bahwa Yesus, pernyataan Anda mengatakan bahwa Yesus diciptakan, ya, itu Anda salah. Oke, silakan jelaskan. Kalau Anda bilang saya salah, tunjukkan yang benar seperti Salah apa. lah Bu. Ya, tunjukkan Dia yang adalah benar. Jangan pencipta. hanya Dia menambahkan mengatakan salah kodratnya. tapi tidak menjelaskan. Kalau Anda Silakan. mengatakan bahwa ia menambahkan kodratnya sebagai manusia, iya. Tapi kalau Anda mengatakan bahwa dia itu pencipta dan Oke, diciptakan. Bapak baca, coba Saya baca. setuju dengan Anda Bu. Coba baca Kalau dulu aja. Keluar Filipi 2 ayat 6 sampai 7. Baca. Silakan baca. Filipi 2 ayat 6 sampai 7. Oke, saya ikuti perkataan Anda. Saya buka, tunggu. Saya buka dulu ya. Mau yang pakai bahasa Ibraninya atau bahasa Indonesia? Nggak ada orang Ibrani di sini, Pak. Karena pernyataan ibu tuh sangat berbahaya kalau ibu bilang bahwa Yesus itu adalah diciptakan. Pencipta yang mengambil kodrat ciptaan, Pak. Gak usah dikurang-kurangi, Pak. Ibu tadi bilang begini, Yesus itu adalah penciptaan dan ciptaan. Itu Ya itu. sudah, dia pencipta dan ciptaan. Ya udah. Kalau pencipta betul, kalau ciptaan enggak. Loh, ya udah jelasin.
Oke, sabar Bu ya. Hmm. Ini yang bilang ya, hati-hati dengan narasi gini. Bisa dijelasin Bang, jangan bilang hati-hati. Hati-hati kalau kamu nggak punya ilmu itu. Oke, tenang, tenang. Baik, eh, kita baca ya, menurut Alkitab ya. Ketika Agatha mengatakan bahwa Yesus adalah pencipta dan ciptaan, itu saya menolak. Tetapi ketika Agatha mengatakan Yesus adalah pencipta, saya setuju karena dia adalah pribadi yang setara dengan Bapa dan Roh Kudus. Baik. Kita buka ya di Injil Yohanes 1 ayat 1 sampai 3. Ini ada pernyataan yang sangat tegas mengenai Yesus sebagai pencipta. Pada mulanya adalah Firman, Firman itu bersama-sama dengan Allah dan Firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, tanpa Dia, ya, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Jadi ini tegas sekali ya. Ya lanjutlah Pak, sampai ke bawah sampai 14. Tegas-tegas di atas, Ya, di sabar. bawah.